solihah. Amin ya rabbal alamin. Pada pelajaran hari ini kita akan membahas tentang karya ilmiah. Tahu nggak kalian itu apa karya ilmiah? Tahu, Bu. Apa karya ilmiah? Karya ilmiah adalah karya tulis yang disusun oleh seorang penulis berdasarkan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan. Setelah melakukan penelitian apa yang pilih untuk melakukan karya ilmiah. Karya ilmiah itu lebih tepatnya merupakan karya tulis yang berisi informasi tentang fenomena atau peristiwa yang terjadi. Fenomena dan peristiwa tersebut ditulis berdasarkan kenyataan, fakta, bukan fiksi. Sebagai contoh karya ilmiah tentang pengetahuan, teknologi, sosial, budaya masyarakat, penelitian, dan lain sebagainya. Jadi kalian juga bisa menulis sebuah karya ilmiah yang melakukan penelitian terlebih dahulu sesuai dengan fakta yang kalian dapatkan. Tidak boleh ditambah-tambahin atau dikurang-kurangi sebuah fakta yang kalian dapatkan. Karya ilmiah lebih fokus pada kesadaran dan relevansi melalui analisis fenomena di lingkungan sekitar yang disusun kepada karya ilmiah dengan menyadari pentingnya kemampuan berpikir kritis untuk memecahkan masalah di dunia nyata. Rasa ingin tahu yang tinggi, kalian mampu merumuskan masalah dan tujuan penelitian dalam karya ilmiah guna mengembangkan penalaran logis untuk masa depan akademis kalian. Objektivitas suatu karya ilmiah antara lain ditandai oleh pilihan kata yang bersifat impersonal. Hal ini berbeda dengan teks lain yang bersifat non-ilmiah, semacam novel atau cerpen yang pengarangnya bisa beraku, kamu, dan dia. Kata ganti yang digunakan dalam karya ilmiah harus bersifat umum, misalnya penulis atau peneliti. Kaidah kebahasaan karya ilmiah: 1. Karya ilmiah memerlukan keluasan dalam pembahasannya. 2. Karya ilmiah menghindari penggunaan kata dan kalimat yang bermakna ganda. 3. Karya ilmiah mensyaratkan ragam yang memberikan keadilan dan kepastian makna. 4. Ragam bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah haruslah lugas, bermakna denotatif. Makna yang terkandung dalam kata-katanya harus diungkapkan secara eksplisit guna mencegah timbulnya pemberian makna lain. 5. Kata baku pun perlu digunakan dalam karya ilmiah untuk menunjukkan bahwa tulisan tersebut bersifat formal. Selain kata baku, istilah pun akan banyak muncul berkaitan dengan isi karya ilmiah tersebut. Jika karya ilmiah membahas bidang pendidikan, maka istilah pendidikan pun akan sering muncul pada kalimat pada karya ilmiah tersebut. Karya ilmiah banyak menggunakan kata fundamental seperti diduga, dianalisis, atau dipahami. Ini contoh kalimat: tangan kiri aman, terkilir sewaktu bermain bola. Maknanya adalah posisi dia, posisi aman ketika terkilir. Berarti lawannya dari kanan. Itu adalah contoh kalimat dari karya ilmiah. Jadi sesuai fakta yang kalian temukan di lapangan, disitulah kalian tulis tanpa harus mengurangi atau menambah-tambahkan sesuatu yang tidak benar. Yang kedua, malam ini udara terasa sangat panas. Maknanya adalah malam ini udara terasa sangat panas. Maknanya adalah tentang suhunya. Karena cuaca hari ini terasa panas. Yang ketiga, adikku sedang mengenakan pakaian hitam bila keluar rumah. Maknanya adalah adikku senang memakai pakaian berwarna hitam ketika keluar rumah. Jadi maknanya adalah tentang warnanya yang gelap. Yang keempat, rupanya tiang ini dilapisi besi. Pantas saja kepalaku benjol. Maknanya adalah besi yaitu jenis logam. Buat kepalanya benjol. Terakhir, kopi ini kok kurang
Terima kasih. Coba baca. Yang berada diri dilarang di Indonesia. Pertanyaannya adalah Ideologi aliran politik. jadi beraliran kiri dilarang di Indonesia. Maknanya tentang aliran politik. Yang kedua, hatiku panas begitu melihat Ahmad dimarahi Pak Lurah. Hatiku panas begitu Ahmad dimarahi dengan Pak Lurah. Maknanya adalah rasa marah dia terhadap Pak Lurah karena memarahi Ahmad. Dia sudah imsak, tidak ingin lagi tenggelam ke dalam dunia hitam. Dia sudah imsak, tidak lagi tenggelam dalam dunia hitam. Maknanya adalah imsak, tidak ingin lagi tenggelam ke dalam dunia hitam. Tapi di situ yang lebih fokus ke hitam. Maknanya adalah kemaksiatan, kehinaan. Jadi kan dia dalam dunia hitam. Selama ini dia mempelajari aliran-aliran dunia hitam dari dunia sesat. Fir'aun terkenal sebagai raja yang bertangan besi. Jadi maknanya adalah Fir'aun. Kalian tahu kan cerita Fir'aun? Dia sebagai raja yang jahat. Gadis manis itu siapa lagi kalau bukan adikku? Gadis manis itu maknanya adalah cantik. Dianya memuji adiknya sendiri ya. Itu adalah contoh dari konotasi. Jadi ragam bahasa yang digunakan di dalam karya ilmiah yaitu logis, sistematis, objektif, rinci atau lengkap, sahih atau valid, kebenarannya dapat diuji menggunakan bahasa yang baku. Coba Ibu hari ini akan membuat kelompok. Satu kelompok itu berisika 4 atau 3 orang. Ini 3, 4, 3 kelompok. Bisa dilihat per kelompoknya. Kelompok itu tidak kelompok 1, berarti kelompok 3 bisa kita sana. Si Jihan sama orang bisa. Banyak sih. Ya banyak sama. Mau sana lihat sana aja. Kita kan sama ya sama-sama gitu. Ini bukan tukang. Karena kelompok sudah disusun, Ibu akan memberikan soal yang kalian bisa diskusikan pada kelompok kalian masing-masing ya. Suratnya berangkat biru. Bermakna terima kasih. Kepala desa menerima amplop dari pengusaha licik tersebut.
tiga contoh kalimat tidak bermakna denotasi. Kemudian memelihara seekor kuda poni bermakna konotasi. Selanjutnya kelompok dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang kelompok dua ini Dengar. hasil dari kelompok kami tentang contoh kelompok dua. Selanjutnya kelompok tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makna konotasi yaitu kakek pulang ke harian Tuhan dengan kostum Fatimah. Yang kedua, contoh kata roda bermakna denotasi yaitu sepedaku roda tiga. Makna konotasi yaitu roda kehidupan terlihat gerakan. Yang ketiga, contoh kata makan bermakna denotasi yaitu anak gendut itu doyan sekali makan. Makna konotasi yaitu ibu sudah kenyang makan asam garam dulu. Inilah tugas dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu adalah contoh-contoh kata yang bermakna dari denotasi dan bermakna konotasi. Dua jenis makna kata denotasi. Makna kata yang sebenarnya atau lugas sesuai dengan kamus objektif sering digunakan dalam karya ilmiah untuk menghindari kesalahpahaman. Konotasi dalam makna kebiasaan, tambahan atau emosional yang melekat pada sebuah kata atau subjektif. Sering ditemukan dalam karya sastra, tanda rencana atau artikel opini untuk memberikan pesan tertentu. Dalam karya ilmiah kita mengutamakan denotasi. Penulisan karya ilmiah menuntut objektivitas. Menggunakan kata-kata bermakna denotatif agar informasi yang disampaikan lugas, akurat dan tidak berulang mendadak. Batasi menggunakan bermakna konotasi. Hindari penggunaan bahasa konotatif yang bersifat subjektif atau bermuatan emosi agar penelitian tetap bersifat ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan secara mudah. Jadi kita setiap kalau membuat karya ilmiah harus menggunakan yang bermakna denotasi, menghindari makna konotasi. Untuk memperdalam pemahaman kalian tentang kaidah bahasa Indonesia dan pedoman penulisan bahasa yang baku, kalian dapat menggunakan kamus besar bahasa Indonesia yang atau KBBI untuk memastikan makna denotatif secara tepat. Untuk di pertemuan selanjutnya, materi yang akan kita pelajari adalah menulis karya ilmiah, mengetahui kebahasaan karya ilmiah dan menulis karya ilmiah dengan memperhatikan sistematika dan kebahasaan karya ilmiah. Jadi hari ini itu saja materi kita yang kita pelajari.